Sampah mungkin tidak asing lagi didengar dan sudah merupakan hal yang krusial. Bahkan sampah dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya dapat terkena di berbagai sisi kehidupan, terutama di kota-kota besar. Sampah yang dihasilkan di Indonesia per hari mencapai 67 juta ton. Ini diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jenis sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik yang mencapai 60% dan sampah plastik 15%. Lebih dari 1 juta kantong plastik digunakan setiap menitnya. Dan 50% dari kantong plastik tersebut dipakai hanya sekali lalu langsung dibuang. Dari angka tersebut hanya 5% yang didaur ulang. Tidak dapat dipungkiri keberadaan sampah yang tidak terkelola dengan baik ini yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Ketika berbicara tentang sampah berarti kita berbicara tentang bagaimana cara penanggulangan terhadap sampah itu sendiri. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN dan APBD. Namun dari segi aspek pembiayaan sering menjadi kendala dalam sebuah kota untuk mengatasi masalah sampah itu sendiri. Karena APBD di banyak daerah tidak signifikan. Padahal penanganan dan pengelolaan sampah membutuhkan biaya besar karena diperlukan peralatan dan teknologi yang tidak murah. Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pemerintah daerah berwenang melakukan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan serta kerjasama dan kemitraan. Ini diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah. Namun demikian, seperti yang kita temui pada kenyataannya, sampai saat ini tingkat pelayanan sampah di Indonesia umumnya masih relatif rendah. Sehingga tidak seluruh timbunan sampah terkelola dengan baik. Akibatnya sebagian sampah hanya ditumpuk di sekitar sumber sampah, dibuang di saluran air, dibakar secara terbuka dan ditimbun di pekarangan. Itu mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan banjir. Sedangkan sampah yang terkelola sebagian besar hanya ditimbun di tempat pembuangan akhir dengan sistem open dumping. Sehingga pencemaran air, tanah dan udara itu sulit dicegah. Penyebab munculnya berbagai masalah pada sampah juga diakibatkan oleh praktek pengelolaan sampah kota yang masih menganut pola pikir lama yang mana menitik beratkan hanya pada pola pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir sampah. Pola pikir lama tersebutlah yang harus diubah ke pola pikir baru yang memandang bahwa sampah adalah sumber daya yang dapat didaur ulang. Melalui pola pikir tersebut, pengelolaan sampah tidak lagi merupakan satu rangkaian yang hanya berakhir di TPA, tetapi lebih merupakan satu siklus yang sejalan dengan konsep ekologi. Selama ini pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah tidaklah dilakukan dengan profesional, seolah-olah menutupi anggaran yang dikeluarkan yang akibatnya membuat pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi. Semoga ada titik terangnya ya. Karena kita tidak ingin terus berada di peringkat kedua penghasil sampah terbesar di dunia. Terima kasih. Oke guys, hari ini kita berhasil mengumpulkan satu kantung sampah
Hari ini hari apa sekarang? Senin. Hari Senin. Dan alhamdulillah ada 1 kantung. Mudah-mudahan kita bergerak, banyak juga orang yang tergerak untuk melakukan hal yang sama meski cuma 1, 2, 3 keping sampah setiap harinya. Nggak masalah, yang penting ada kita pungut sampah yang dibuang sembarangan oleh orang lain. Terima kasih, sampai jumpa besok.